Selamat siang, nama saya Beben Aprianto Sigiro dengan NIM 220553101. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proses permesinan. Yang pertama itu ada mesin bubut dan operasi pembuatan lainnya. Yang pertama itu ada phasing atau gerakan pahat tegak lurus terhadap sumbu putar benda kerja. Yang kedua itu ada strike turning, pahat bergerak sejajar dengan sumbu benda kerja. Yang ketiga itu ada taper turning, pahat bergerak miring terhadap sumbu benda kerja. Yang keempat itu ada grooving and cutoff, membuat alur dan memotong benda kerja. Yang kelima itu ada trending, membuat ulir atau benang skrup pada permukaan luar atau dalam benda kerja. Yang keenam itu ada tracer turning, membentuk profil atau kontur tertentu pada benda kerja sesuai pola atau template. Yang ketujuh adalah membuat lubang pada benda kerja menggunakan mata bor yang dipasang pada sumbu mesin. Yang kedelapan itu ada ramming, memperbesar atau memperhalus lubang hasil pengeboran agar lebih presisi. Yang kesembilan itu ada boring. Boring bisa memperbesar sekaligus memperhalus dan meluruskan lubang. Yang pertama itu ada form turning, atau paha tidak digerakkan secara menyusuri sumbu atau seperti pada pembuatan biasa, melainkan langsung ditekan masuk ke arah radial benda kerja. Karena ujung pahat sudah berbentuk khusus, maka permukaan benda kerja akan otomatis terbentuk sesuai profil pahat. Mesin bubut. Saat mesin bobot adalah mesin serbaguna yang menyediakan sarana paling dasar untuk melakukan operasi pembuatan facing, grooving, knurling, dan threading. Mesin ini juga dapat mengebor, merapikan, dan membuat lubang di pusat putaran. Ya, selanjutnya turn and latch. Satu pahat selesai digunakan, turret dapat diputar untuk membawa pahat berikutnya ke posisi kerja. Oleh karena itu, mesin bubut ini merupakan mesin bubut yang diadaptasi untuk pekerjaan produksi. B. Metode pembuatan lubang. Yang pertama itu dribbling. Saat pengeboran lubang aksial dengan mesin, bubut, benda kerja yang berputar, bukan bor. Rentang diameter lubang bor yang paling umum adalah sekitar 1 sampai 8 inci atau 3 milimeter, hingga 1,5 inci atau 38 milimeter, meskipun diameter dari 0,001 inci atau 0,025 milimeter hingga 6 inci atau 150 milimeter dapat dibor dengan bor khusus yang tersedia secara komersial. Counterboring. Counterboring dipakai untuk melubangi bertingkat agar baut atau sekrup bisa rata dengan permukaan, sedangkan spot fetching dipakai untuk meratakan area sekitar lubang-lubang agar menjadi bidang datar sebagai dudukan baut atau senter lainnya. C. Proses penggilingan dan pengamplasan. Abrasif adalah bahan umumnya terbuat dari mineral yang digunakan untuk membuat atau memberikan sentuhan akhir pada suatu benda dengan cara menggosokkannya. Tepi tajam setiap butiran abrasi berfungsi sebagai alat pemotong kecil, menghilangkan sejumlah kecil material dari benda kerja. Penggilingan silinder. Batu gerinda berputar dengan bergerak melintang atau travers panjang permukaan benda kerja. Benda kerja yang ditahan di tengah berputar melawan roda gerinda. Material sedikit demi sedikit terkelupas dari permukaan benda kerja, sehingga permukaannya menjadi halus, presisi, dan silindris. Centrous graining digunakan untuk menghasilkan permukaan halus, akurat, dan dengan toleransi ketat pada benda kerja berbentuk silinder tanpa menggunakan senter atau shock atau tailstock. Benda kerja ditempatkan di atas raised bed. Grinding wheel berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengikis material. Regular wheel berputar dengan kecepatan rendah untuk mengatur rotasi dan gerak maju benda kerja. Milling. D. Milling adalah cara untuk menciptakan permukaan yang diinginkan dengan pemotong berputar yang memiliki gaji banyak gigi. Setiap gigi pemotong menghilangkan material saat benda kerja bergerak melawannya. Face milling menghasilkan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumber rotasi pemotong tergantung pada kedalaman pemotong. Beberapa pemasinan juga dilakukan pada tepi pemotong. E. Ulir sekrup. Pembuatan ulir eksternal manual. Hand die berbentuk cakram dengan lubang berulir di tengah biasanya digunakan bersama di stok atau pemegang die agar lebih mudah diputar dengan tangan. Single point screw thread cutting.
menghasilkan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi pemotong tergantung pada kedalaman pemotong. Beberapa pemesinan juga dilakukan pada tepi pemotong. Thread milling of external threads. Benda kerja berputar pada sumbunya. Treadmill alat pemotong berbentuk seperti roda gigi helix, berputar dengan bergerak sejajar dengan benda kerja. Saat treadmill hop berputar dan bergerak maju, gigi-giginya akan memotong alur ulir pada permukaan luar benda kerja. Hasilnya terbentuk ulir luar dengan bentuk dan pitch sesuai profil gigit center atau chip serpihan terbentuk dari material yang terpotong. F. Broaching. Broach adalah alat pemotong yang memiliki banyak gigi dengan tinggi yang bertahap. Cara kerjanya mirip dengan bergaji, hanya saja dengan setiap gigi ditempatkan sedikit lebih tinggi daripada gigi sebelumnya dan cukup lebar untuk mengerjakan seluruh permukaan. Setiap gigi memotong sedikit demi sedikit material dari benda kerja. Internal broaching, workpiece atau pulley, dipasang pada work holding horn agar posisi stabil. Broach atau alat pemotong berbentuk panjang dengan deretan gigi bertingkat, ditarik atau didorong melewati lubang puli. Gigi-gigi pada broach memiliki tinggi bertahap. Setiap gigi mengikis sedikit material hingga terbentuk alur penuh. Hasil akhir adalah keyway atau larut pasak di bagian dalam pulei. G. Shawing atau menggergaji. Gaji adalah perpisahan bahan melalui pemotong sampai bergaji dengan berisi serangkai ujung pemotong yang melewati benda kerja sebagai pemotong maju ke dalam pekerjaan. Material dihilangkan oleh setiap gigi dan sampai celah terbentuk. Akhirnya meluas melalui seluruh ketebalan benda kerja dan memisahnya menjadi dua bagian. Kontur sawing, gergaji pita bertenaga listrik biasanya bergerak vertikal ke bawah dan benda kerja yang diletakkan di atas meja horizontal dimasukkan ke dalam bilah yang bergerak secara manual dengan atau tanpa bantuan daya atau secara otomatis ke dalam bilah yang bergerak. H. Flame cutting atau thermal cutting. Oxyfuel gas cutting atau OFC. Api dari campuran gas bahan bakar atau seperti asetilena dan oksigen digunakan untuk memasangkan logam hingga mencapai suhu penyalaan. Setelah logam cukup panas, oksigen murni diarahkan melalui nozzle ke titik tersebut, sehingga logam teroksida dengan cepat dan terbakar. Reaksi ini melelehkan serta meniupkan logam teroksidasi keluar sehingga terbentuk celah potong atau curve. Plasma arc cutting atau PAC. Prinsip kerja plasma arc cutting yaitu proses pemotongan logam menggunakan plasma jet dengan temperatur sangat tinggi. Electrical Mechanic Process, Electrical Discrete Machining atau EDM. Proses permesinan non-konvensional yang menggunakan percikan listrik atau spark discard untuk mengikis material dari benda kerja. Elektroda didekatkan ke benda kerja dengan jarak sangat kecil atau mikrometer. Tegangan listrik tinggi diberikan lalu timbul percikan atau spark discharge di dalam cairan elektrik. Wire EDM, Electrical Discrete Machining. Salah satu jenis EDM yang menggunakan kawat tipis sebagai elektroda untuk memotong benda kerja dengan percikan listrik. Kawat elektroda dialihkan mendekati benda kerja dengan celah sangat kecil. Tegangan listrik berikan lalu timbul percikan atau spark discharge. Energi percikan melelehkan dan menguap material benda kerja. Electrical Discharge Grinding atau EDG. Pengembangan dari Electrical Discharge Mechanic tetapi menggunakan roda gerinda atau grind wheel. Sebagai elektroda berputar, roda gerinda grafit berputar mendekati benda kerja dengan celah sempit. Arus listrik pulsa dialirkan. Kemudian terjadi percikan listrik pada spark gap. J. Finish Mechanic Operational atau honing. Proses finishing permukaan dalam lubang atau internal surfacing finishing menggunakan batu abrasif atau abrasive stone untuk memperbaiki kualitas geometris dan kekerasan permukaan. Batu abrasif ditekan ke dinding lubang dengan tekanan tertentu. Alat honing bergerak berputar dan memaju mundur secara simultan. Gerakan kombinasi ini menghasilkan pola goresan silang atau crosshatch pattern. Material tergores tipis demi tipis sehingga permukaan menjadi halus
lurus, dan berukuran tepat. Lapping. Proses finishing permukaan menggunakan partikel abrasif halus yang ditempatkan di antara lap atau alat pelapis lunak dan permukaan benda. Benda kerja ditempatkan di bawah lap. Partikel abrasif halus ditambahkan di antara lap dan permukaan benda kerja. Gerak relatif atau melingkar dan maju mundur. Menyebabkan partikel abrasif mengikis puncak permukaan benda kerja. Proses ini berulang hingga permukaan rata dan sangat halus. K. Deburring. Burn, burr, atau gerigi tonjolan sisa pemotong, yang biasanya terbentuk setelah proses permesinan atau pemotong logam. A. Burn, dengan bentuk umum atau typical burr, yaitu tonjol kecil di tepi hasil potongan akibat material yang tidak terputus sempurna. B. Burr, yang lebih besar dan lebih menonjol, atau pronounced burr. Biasanya terbentuk jika kondisi pemotong kurang baik, misalnya kausan pahat, kecepatan potong yang tidak sesuai, atau material yang ulet. Abrasive flow deburring. Salah satu metode deburring yang menghilangkan atau bur gerigi sisa pemisinan dan surface finishing dengan menggunakan media abrasif. Piston menekan media abrasif atau putih like material ke arah workpiece. Media abrasif dipaksa mengalir melewati saluran lubang atau rongga dalam workpiece. Gerakan bolak-balik piston membuat aliran abrasif mengenai tepi sudut atau area sempit yang sulit dicapai alat potong. Biasanya partikel abrasi mengikis atau menghaluskan permukaan secara seragam. Barrel doubling. Benda kerja atau part dimasukkan ke dalam sebuah drum atau barel bersama dengan media abrasi atau media dan cairan kimia atau compounds. Barel berbentuk segi banyak atau biasanya segi 6 atau segi 8 agar campuran tidak hanya berputar tetapi juga terangkat dan jatuh sehingga terjadi gesekan. Saat barel berputar sekitar 25%, campuran parts atau media membentuk lapisan yang meluncur ke bawah karena gravitasi. Vibrati deburring. Metode finishing permukaan dan menghasil bor atau sisa tajam dari proses permesinan dengan menggunakan getaran mekanis. Benda kerja atau workpiece dimasukkan ke dalam sebuah wadah berbentuk ball bersama dengan media abrasif dengan cairan kimia jika diperlukan. Wadah ini dipasang pada pegas atau spring dan getaran oleh mekanisme getaran yang dihasilkan dari poros berputar dengan pemberatan ekstrintik. Getaran membuat benda kerja dan media saling bergesekan secara intens sehingga bor terkikis dan permukaan menjadi lebih halus. Boring rotary atau flange. Macam-macam berbentuk kepala bor atau rotary file di mana tiap bentuk memiliki fungsi spesifik dalam the boring, shaping, dan surface finishing sesuai berbentuk geometris benda kerja. Fungsinya menghilangkan pun membentuk detail kecil, memperhalus yang area yang sulit dijangkau dengan alat potong biasa. M. Water jet mechanic atau hydrodynamic mechanic. Metode pemesinan non-tradisional yang menggunakan aliran air bertekanan sangat tinggi untuk memotong material. Fluida air disuplai dengan tangki, fluida supply lalu disaring di filter agar bebas dari kotoran. Air dipompa menggunakan pom di pertekanan sangat tinggi. Tekanan air dikontrol melalui valve, lalu dilepaskan melalui nozzle dengan diameter sangat kecil. Air keluar sebagai water jet dengan kecepatan sangat tinggi. Jet air menghantam workpiece atau benda kerja sehingga mengkikis atau memotong material. Abrasive Water Jet Mechanic atau AWZ. Pengembangan dari water jet mechanic dengan menambahkan partikel abrasif ke dalam aliran air bertekanan tinggi. Tujuannya adalah agar jet lebih kuat sehingga mampu memotong material yang keras seperti logam, keramik, dan kaca. Campuran jet air abrasif diarahkan permukaan benda kerja. Kombinasi energi kinetik air dan sifat abrasif partikel yang menghasilkan mekanisme erosi yang membuat memotong material keras. And Beam Mechanic atau IBM menggunakan pencarahan elektron berkecepatan tinggi untuk memotong atau melambat lubang pada material. Elektron emitting gun atau dengan katoda tungsten panas memancarkan elektron. Elektron tercepat a- oleh tegangan tinggi atau high voltage power menuju anoda. Aliran elektron atau elektron beam difokuskan menggunakan mechanic lens atau diarahkan dengan deflection coil. Berkas elektron mengenai workpiece atau benda kerja di dalam ruang vakum menghasilkan panas sangat tinggi pada titik kontak. Panas ini menyebabkan material meleleh dan menguap atau vaporization, vaporization sehingga terjadi pemotongan pengikisan. Oh, laser beam mechanic.
menggunakan energi sinar laser ya untuk memotong, menggores, atau menguap material. Energi dari flash mens- mensimulasi medium laser sehingga menghasilkan cahaya monokromatik dan koren. Cahaya dipantulkan bolak-balik di antara cermin atau resonator, kemudian sebagai keluar melalui partikel mirror. Sinar laser ini difokus oleh lensa sehingga terkonsentrasi pada titik kecil di permukaan benda kerja. P-shaping atau membentuk. Pembentukan menghasilkan permukaan datar atau berkontur oleh aksi bolak-balik dari alat potong titik tunggal yang bergerak dalam kondisi dalam garis lurus. Selangkah alat biasanya horizontal, rem digerakkan bolak-balik oleh mekanisme engkol dan roda gigi. Saat stroke maju, pahat melakukan pemotongan pada permukaan benda kerja. Saat stroke mundur, pahat diangkat oleh clapper box sehingga tidak menyentuh benda kerja. Key planning. Planning mirip dengan shaping kecuali benda kerja bentuk pahat potong yang dimiliki gerak bolak-balik. Air slotting, proses ini dapat pada dasarnya sama dengan proses pembentukan kecuali bahwa gerakan pemotong biasanya vertikal dan proses ini biasanya digunakan untuk membuat batangan kecil untuk atau alur lain pada bagian bukan permukaan datar atau kontur. S. Chemical mechanics. Photomekanik, photochemical blacking. Proses pemotongan atau pembentuk logam tipis menggunakan teknik fotoliografi, etching kimia. Proses ini sering dipakai untuk membuat komponen presisi tinggi, misalnya saringan, pegangan, pegas tipis, rangkai elektronik, dan komponen mikro. Yang pertama itu ada membuat gambar rancangan, yang kedua itu membuat pola, yang ketiga itu pola besar tersebut kemudian diperkecil, yang keempat itu adalah lembaran logam dilapisi dengan lapisan tipis, yang kelima itu adalah transparasi, yang keenam adalah lembaran logam dicuci, yang ketujuh adalah logam kemudian dimasukkan ke larutan etsa, yang ke-8 adalah setelah proses etsa selesai, sisa lapisan foto polimer dihilangkan, yang ke-9 ada hasil akhir. T. Mechanic Gate Center. Mesin atau CNC dengan orientasi spandal horizontal. Mesin ini digunakan untuk pemesinan presisi tinggi, terutama pada produksi massal dengan komponen kompleks. Mesin CNC ini memiliki pengubah pahat berkapasitas besar dan meja kerja ganda sehingga satu benda kerja dapat dikerjakan sementara benda kerja lainnya dibongkar atau dimuat. U. Numerical and computer control. Gerakan pada mesin tipikal dengan 5 sumbu kontrol. Yang pertama itu sumbu linear, yang kedua sumbu rotasi, NC atau numerical control. Generasi awal program dikirim ke mesin NC berbasis pita atau yang pertama adalah input, yang kedua ada transfer, yang ketiga ada output. Komputer numerical control menggunakan komputer sebagai tambahan pada kontrol sistem kendali mesin berkakas yang digerakkan oleh komputer menggunakan program numerik atau kode GM dan lain-lain untuk menggerakkan mesin secara otomatis. V. Trimming. Trimming adalah proses menghilangkan material berlebih atau unwanted material dari suatu komponen yang sudah terbentuk agar sesuai dengan bentuk akhir yang diinginkan. Y. W. High span mechanic. High span mechanic adalah teknik pemesinan modern ya, dengan kecepatan sangat tinggi yang banyak digunakan di industri pesawat, cetakan, dan DDS. Metode ini mempercepat produksi, meningkatkan kualitas permukaan, dan menurunkan biaya finishing. Salah satu aplikasi adalah Unitition, yaitu membuat satu bagian besar dari satu blok material bukan merakit dari banyak bagian kecil. Y. Transfer line. Transfer lines adalah sistem manufaktur otomatis di mana benda kerja dipindahkan secara otomatis dari satu mesin ke mesin lain. Digunakan dalam satu sistem produksi otomatis berbasis lini yang digunakan untuk produksi massal dengan efisiensi tinggi, presisi terjamin. Contoh penerapan nyata pembuatan blok mesin mobil, di mana setiap stasiun melakukan operasi tertentu secara berurutan sampai produksi selesai. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Apakah bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.